Halo, kembali lagi bersama saya Elendina Kila, NIM 1803030017, kelas A, semester 6, jurusan Sosiologi. Dalam video kali ini, saya akan mereview tugas harian kedua saya, mata kuliah Sosiologi Ilmu Politik dengan judul Peran Negara. Bab 1, Peran Negara. Negara adalah institusi politik karena ia memegang kekuasaan dan oleh karena itu menjadi fokus para sosiolog politik. Secara histori, negara tidak selalu menjadi institusi politik utama juga. Tidak jelas apakah ia akan terus menempati peran sentral tersebut. Ini bukan untuk dikatakan bahwa institusi politik akan hilang. Sebaliknya, lembaga yang mengelola negara memiliki kekuasaan untuk mengatur aspek yang paling intim dalam hidup kita, termaksud siapa yang bisa kita nikahi, yang mana tindakan seks antar orang dewasa yang disetujui diperbolehkan, dan bagaimana peran orang tua dalam mendisiplinkan anak-anak mereka. Politik kekuasaan dapat juga menjadi sesuatu yang sangat berarti dari negara tradisional. Yang berikut mendefinisikan negara. Max Weber berpendapat bahwa negara adalah komunitas manusia yang berhasil mengklaim monopoli tentang penggunaan yang sah dari kekuatan fisik dalam wilayah tertentu. Negara kemudian memiliki kemampuan untuk membuat dan menegakkan hukum dan dijalankan oleh posisi kaping dalam birokrasi negara. Singkatnya, negara memiliki kekuasaan atas kehidupan warganya serta orang-orang yang saat ini tinggal di dalam perbatasannya. Berikut wajib. Weber memandang negara sebagai asosiasi wajib dan basis teritorial. Sifat wajib negara jelas dalam periode singkat revolusi itu. Selain tidak hanya pilihan tunduk pada otoritas negara selama kita secara fisik berada dalam perbatasannya. Misalnya, warga negara Amerika Serikat yang berpergian di Rusia tidak dapat menolak untuk mematuhi hukum Rusia karena dia tahu dia berada di bawah yurisdiksi Rusia. Yang berikut, monopoli. Negara monopoli penggunaan kekuatan yang sah di dalam perbatasannya. Ini tidak berarti bahwa negara harus menggunakan kekerasan. Dominasi negara adalah bukti dibatasi oleh kemampuan untuk mengikuti perintah tanpa perlu menggunakan paksaan. Ingat metafora sebelumnya tentang orang tua untuk memahami negara. Orang tua tidak selalu perlu mengancam anak-anak dengan pukulan untuk kepatuhan. Anak-anak biasanya patuh karena mereka menerima hak orang tua untuk menghukum meskipun mereka tidak setuju dengan hukuman. Seperti yang dijelaskan oleh Kelman pada tahun 1988, ada dua jenis kekuasaan negara, yaitu yang pertama despotik dan yang kedua infrastruktur. Kekuasaan despotik adalah penggunaan kekuasaan fisik atau pemaksaan yang dilakukan oleh militer atau polisi sebagai agen negara. Sedangkan kekuatan infrastruktur adalah kekuatan yang lebih modern dan mengacu pada kemampuan negara untuk mempengaruhi dan mengontrol bidang utama kehidupan kita tanpa menggunakan kekuatan fisik. Konsisten dengan pandangan Weberian tentang negara, Robert Dahl berpendapat bahwa hanya negara yang memutuskan siapa yang dapat menggunakan kekerasan dan jenis kekuatan yang diperbolehkan. Negara tidak harus menggunakan kekerasan dan monopoli juga, yang berarti bahwa hanya negara yang dapat menggunakan kekerasan, namun hanya negara yang memutuskan kapan kekerasan diperbolehkan. Yang berikut, legitimasi. Seorang pengemudi mematuhi seorang petugas polisi tidak hanya karena seorang petugas polisi membawa senjata, tetapi juga karena warga mengakui hak seorang petugas polisi untuk menghentikan lalu lintas atas nama negara. Bagi Weber, jika negara ingin ada yang didominasi, harus mematuhi otoritas yang diklaim oleh kekuatan yang menjadi, namun gaya yang digunakan harus
permitted atau ditentukan oleh peraturan negara. Yang berikut, munculnya negara. Konsisten dengan pandangan Weber, Tiley mendefinisikan negara sebagai relatif tersentralisasi, terdiferensi atau organisasi para pejabat yang kurang lebih berhasil mengklaim kendala atas kepala negara. Cara-cara kekerasan treated dalam populasi yang mendiami wilayah yang luas dan bersebelahan, di mana Tiley berangkat dari Weber dan lainnya, adalah dalam pandangannya tentang kemunculan negara, daripada mengambil pandangan Hobbesian yang menyamakan kebangkitan negara dengan kebutuhan atau kontrak sosial, atau perdagangan tunduk kepada negara untuk perlindungan. Ia berpendapat bahwa perang membuat negara dan membawa keduanya, perang pembuatan dan perang negara, lebih mirip dengan kejahatan terorganisir karena mereka terlibat adalah pemaksaan dan kewirausahaan mandiri. Tiley berpendapat bahwa sama seperti pemeras menciptakan dan kemudian memberikan perlindungan dengan harga tertentu, negara melindungi warga dari ancaman. Keduanya nyata dan membayangkan. Itulah konsekuensi dari aktivitas negara itu sendiri. Warga negara Montelier ini karena manfaat dari layanan negara lainnya, misalnya perlindungan, kebakaran, dan polisi dan sekolah umum, melebihi biayanya. Yang berikut, membedakan pemerintah dari negara. Negara bukanlah entitas tunggal tetapi jaringan organisasi. Mengikuti jejak Tiley dan Skopol, Orlov mendeskripsikan negara sebagai kemungkinan komponen otonom, organisasi koersif, ekstraktif, yudisial, dan administratif yang mengendalikan wilayah dan populasi di dalamnya, karena negara terdiri dari berbagai unit dan berbagai macam derajat otonomi. Menurut Bottomore pada tahun 1979, ia mengingatkan kita bahwa negara bukanlah kekuatan yang bersatu. Misalnya, Amerika Serikat memiliki peradilan independen di mana hakim membuat keputusan yang mungkin bertentangan dengan kebijakan cabang eksekutif. Pada tahun 1930-an, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan beberapa program New Deal yang dirancang oleh administrasi Franklin D. Roosevelt memerangi depresi hebat sebagai inkonstitusional, dan menurut Ralph Millan pada tahun 1993 memberikan detail deskripsi jenis organisasi yang membentuk negara. Dia membagi negara menjadi beberapa kategori berikut ini, yaitu yang pertama pemerintah, yang kedua administrasi, yang ketiga militer dan polisi, yang keempat peradilan, yang kelima subsentral pemerintah, dan yang keenam badan legislatif atau parlemen. Yang pertama, kita akan membahas tentang pemerintah. Negara sering bingung dengan pemerintah karena pemerintah terus berbicara nama negara. Pemerintah adalah rezim spesifik yang berkuasa di setiap orang. Saat di Amerika Serikat, daya beralih bolak-balik antara partai politik dengan pejabat politik yang menduduki posisi penting kekuasaan pemerintahan kurang permanen karena negara tetap bertahan terlepas dari pihak mana yang menangkap kepresidenan. Yang kedua, administrasi atau birokrasi. Administrasi adalah bidang yang mengatur kegiatan sehari-hari mengenai urusan negara. Politik menunjuk kepada Departemen Amerika Serikat seperti negara bagian dan dalam negeri keamanan. Tetapi pegawai negeri tidak peduli partai politik mana yang berkuasa. Namun secara umum, administrator bukan hanya instrumen pemerintah, tetapi mereka berperan aktif dan merumuskan kebijakan. Mungkin karena pengakuan ini adalah mengapa beberapa pejabat pemerintah mengizinkan pertimbangan politik mempengaruhi orang yang dipilih untuk menunjukkan pemerintah non-politik. Pada tahun 2007, sidang atas pemecatan 9 pengacara Amerika Serikat mengungkapkan bahwa politik mempengaruhi keputusan peraturan di Departemen Kehakiman Amerika Serikat, yaitu pelanggaran hukum pegawai negeri. Yang berikut, militer dan polisi. Corferaris pada tahun 19
1997, ia berpendapat bahwa ada sedikit konsensus di antara masyarakat sosiolog liturgi tentang apakah militer dan polisi dianggap bagian dari negara, sistem, atau lembaga terpisah, mengingat bahwa keduanya bertindak atas pemerintah negara dan berada di bawah otoritas seorang pemimpin politik yang menempati posisi pemerintahan, misalnya wali kota, gubernur, atau presiden. Tampaknya masuk akal untuk mempertimbangkan kedua aspek negara. Berikut pengadilan. Skrenti pada tahun 2006, ia berpendapat bahwa Amerika Serikat adalah negara hukum dengan aktor politik menggunakan hukum dan pengadilan untuk memenuhi tujuan politik. Pengadilan memiliki dampak yang substansial melalui kebijakan yang membuat ia terlepas dari apakah para ahli hukum atau konservatif atau liberal. Tidak hanya peradilan Amerika Serikat independen dari politisi yang memimpin pemerintahan, tetapi juga bertindak untuk melindungi orang-orang di bawah kontrol negara. Contoh terbaru adalah dua keputusan Mahkamah Agung tentang nasib kombatan musuh ditahan di Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat. Pengadilan menolak posisi bahwa kombatan musuh berada di luar jurisdiksi pengadilan Amerika dan mengizinkan tahanan hak untuk menentang penahanan mereka sebelum ke-8 orang hakim federal. Sesungguhnya perlu lebih memperhatikan peran hukum dan pengadilan dalam pembangunan negara dan pembuatan kebijakan publik. Sekian dan terima kasih.